إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Surah Al-Baqarah ayat 138. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sibghatallahi. Sibghatallahi. Sibghah celupan. Celupan ini yang ketika dicelupkan maka dia menjadi bagiannya, tidak bisa lepas darinya. Dan sibghah yang dimaksud di sini adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Sibghatallahi artinya berpegang teguhlah pada celupan Allah, agama Allah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang engkau tidak terpisah darinya. Wa man ahsanu minallahi sibghatan. Dan siapakah yang lebih baik dari Allah sibghahnya, agamanya? Di sini istifham, akan tetapi maknanya adalah menafikan. Artinya tidak ada yang lebih baik sibghahnya, agamanya, daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam maka tidak akan diterima. Wa nahnu lahu 'abidun. Dan kami lahu hanya kepadanya 'abiduna menyembah. Di sini mendahulukan lahu. Wa nahnu 'abiduna lahu menjadi wa nahnu lahu 'abidun. Artinya kami tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu 'abidun. Artinya tidak ada yang menyembah dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kami. Kecuali kami orang-orang yang beriman, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, apalagi orang-orang musyrik. Wa nahnu lahu 'abidun. Kami hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya hanya kami. Dan kami hanya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu 'abidun. Ibadah berarti mencakup tauhid. Semua lafaz ibadah yang disebutkan di dalam Al-Quran berarti mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak ada gunanya ibadah kalau tidak mentauhidkan. Itu hanya gambar ibadah, itu hanya bentuk ibadah. Akan tetapi itu tidak dikatakan ibadah, sebab ibadah haruslah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu lahu 'abiduna. Qul, katakanlah, katakan wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, atuhajjunana fillahi. Apakah kalian mendebat kami tentang Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian menganggap bahwa diri kalian yang hanya menyembah kepada Allah? Apakah kalian menganggap bahwa diri kalianlah yang hanya berjalan menuju Allah? Apakah kalian menganggap bahwa diri kalianlah yang paling terpetunjuk, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Qul atuhajjunana fillah. Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kami dan Rabb kalian. Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana alla na'budu illallah. Mari ahli kitab, mari kepada satu kata di antara kami dan di antara kalian, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa rabbuna wa rabbukum, yaitu Rabb kami dan Rabb kalian.
Kenapa engkau mendebat saya? Kenapa kalian mendebat kami? Yang kami juga menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian menyeru kepada Allah, kita tidak akan berbeda, kita sama. Dan ini ciri dakwah tauhid. Ciri dakwah tauhid itu sesama pendakwah tauhid itu tidak akan berselisih, tidak akan berbeda. Sama mereka. Bertemu walaupun sebelumnya tidak pernah baku kenal, akan sama karena sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada dakwah tauhid. Walaupun di sebagian ada orang yang memperkeruh suasana, mengajak kepada selain daripada dakwah tauhid, membesarkan golongannya dan sebagainya. Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Apa yang kita perselisihkan? Yang saya sembah adalah yang kalian sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walana a'maluna walakum a'malukum. Dan bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Seperti ini umat Islam harus merasa bangga dengan agamanya, dengan ibadah yang dilakukan, dengan syariat yang mereka terapkan, harus bangga. Lana a'maluna walakum a'malukum. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agama. Walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami agama kami. Yang akan mendapatkan pahala karena kami mengamalkannya adalah kami. Walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Dan kami lahu hanya kepadanya mukhlis. Mukhlisun mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Ayat ini memberikan isyarat bahwa tidak ada yang mengikhlaskan ibadah semuanya kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang Islam. Dan semua agama para nabi dan rasul adalah agama Islam. Agama Islam. Makanya ayat selanjutnya mengatakan am taquluna, apakah kalian mengatakan, baik Yahudi maupun Nasrani, am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat, bahwasanya Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan al-asbat. Asbat ini adalah keturunan Nabi Yaqub yang darinya itu muncul para nabi dari al-asbat ini. Di antaranya adalah Nabi Musa, Nabi Isa. Itu dari al-asbat, keturunan Nabi Yaqub. Apakah kalian mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub al-asbat kanu hudan aw nasara? Kalian menganggap mereka itu Yahudi atau Nasrani? Kalian menganggap Yahudi dan Nasrani? Yahudi itu belum ada ketika semua nabi ini sudah ada. Nabi Ibrahim tidak ada Yahudi di zamannya. Nabi Ismail, Ishaq, Yaqub, tidak ada Yahudi di zamannya. Apalagi Nasrani yang jauh setelahnya. Nabi Musa belum ada pada saat itu. Lebih-lebih Nabi Isa. Kemudian kalian menganggap bahwasanya mereka ini adalah Yahudi atau Nasrani? Itu tidak mungkin. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismaila. Dahulukan Ibrahim karena beliau adalah bapaknya, Abul Anbiya. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ismail dahulukan karena lebih tua daripada Ishaq. Ismail dulu baru Ishaq. Ini juga menunjukkan atau dalil bahwa yang disembelih, yang ingin disembelih adalah Nabi Ismail, bukan Nabi Ishaq. Wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Kalian menyangka bahwa mereka Yahudi dan Nasrani? Qul a antum a'lamu amillah. Katakan, apakah kalian ini lebih tahu? Ya. Atau Allah Subhanahu wa taala? Ini pengingkaran, artinya Allah yang lebih tahu, bukan kalian. Allah yang lebih tahu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala lebih tahu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maka ana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Maka Ibrahim itu bukanlah Yahudi, bukan Nasrani. Tapi dia berada dalam hanif, agama keyakinan yang condong kepada kebenaran, musliman, berserah diri, dan dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Qul antum a'lamu amillah.
Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah. Dan siapakah yang lebih zalim? Artinya tidak ada yang lebih zalim mengalahkan dalam masalah menyembunyikan kebenaran, tidak ada orang yang lebih zalim dari mereka. Dari orang-orang yang menyembunyikan syahadatan indahu. Syahadatan indahu ini adalah kebenaran dari Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan seterusnya, dengan semua tanda-tanda kebenaran Nabi Musa, Nabi Isa. Ya, mereka baca di kitab Taurat mereka baca di kitab Injil, mereka tahu kebenaran. Wa man azlam mimman katama syahadatan indahu, ada di sisi mereka. Mereka baca, mereka lihat, mereka dengar, mereka tahu. Ya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yang kami berikan kitab kepada, mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal bahwa dia akan diutus sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Tahu betul akan ada nabi, dan mereka tunggu. Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala ghafil, alpa, lengah, lupa terhadap apa yang kalian lakukan. Ghafil itu adalah dia memiliki kesempatan untuk mengetahuinya, tapi dia tidak memiliki usaha. Itu ghafil. Itu disebut ghafil. Misalnya kita di sini memiliki kesempatan untuk pintar, tapi dia tidak belajar. Itu disebut ghafil. Wa mallahu bighafilin, Allah tidak akan lupa. Allah tidak akan lengah dari apa yang kalian lakukan. Tilka ummatun qad khalat, mereka itu adalah umat qad khalat, qad madat, telah berlalu. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagi kalian apa yang kalian usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka lakukan, seperti yang mereka yakini. Ya, bahwasanya mereka itu menanggung. Kenapa orang Yahudi mengatakan, kenapa mereka, kalau ditanya kenapa mereka masuk neraka, itu untuk menanggung dosa yang telah dilakukan oleh pendahulunya. Apa dosanya? Mereka menyembah al-ijl, patung lembu. Tapi itu tidak akan lama, mereka hanya akan disiksa beberapa hari, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itu anggapan mereka. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dud, dan mereka mengatakan neraka tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari. Orang Nasrani pun seperti itu, meyakini bahwa Nabi Isa atau Al-Masih itu yang menanggung dosa-dosa anak cucu Adam. Wah, apa kesalahan Nabi Isa sampai dia yang harus menanggung dosanya Nabi Adam, dari Nabi Adam? Apa dosanya? Apa kesalahannya? Kenapa ya? Wala taziru waziratun wizra ukhra, tidak ada yang menanggung dosa orang lain. Ya. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, bagi kalian apa yang kalian usahakan, bagi mereka baginya apa yang diusahakan, dan bagi kalian apa yang wala tus'aluna, engkau tidak akan ditanya, engkau tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh pendahulu. Ini menunjukkan bahwa hendaklah kita memperhatikan diri kita, kemaslahatan kita, hal-hal yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan juz kedua, ya, yaitu sayaqulus sufaha'u, ayat masih surah Al-Baqarah ayat 142. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم